Selamat datang di channel Mawaida. Berhubung akhir-akhir ini banyak perusahaan yang akan IPO, saya ingin menyampaikan pendapat dan rekomendasi saya mengenai perusahaan tersebut. Silahkan disimak dan selamat menonton. PT Prima Andalan Mandiri terbuka resmi didirikan pada tanggal 1 Juni tahun 2005. Kantor pusat berlokasi di Gedung Office 8, lantai 28 SCBD Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman, Kebayoran Baru, Jakarta. PT Prima Andalan Mandiri terbuka bergerak di sektor energi, subsektor coal production, kegiatan usaha utama perusahaan yaitu di bidang pertambangan batu bara dan jasa pertambangan yang dilakukan oleh anak perusahaan. Jumlah saham yang ditawarkan ke masyarakat yaitu sebesar 355.560.000 atau 15% dari total keseluruhan saham, dengan harga penawaran berkisar antara Rp1.420 sampai Rp1.600 per lembar. Tanggal penawaran saham dimulai dari tanggal 1 September sampai dengan tanggal 3 September tahun 2021, sedangkan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 7 September tahun 2021. Underwriter dari PT Prima Andalan Mandiri terbuka yaitu PT Buana Capital Sekuritas. Berikut perubahan struktur kepemilikan saham PT Prima Andalan Mandiri terbuka. EAM dengan kepemilikan saham sebelum IPO sebesar 68%. Kemudian setelah IPO menjadi 61,2%. PO dengan kepemilikan saham sebelum IPO sebesar 31%, kemudian setelah IPO menjadi 27,9%. Handi Gilvirgo dengan kepemilikan saham sebelum IPO sebesar 1%, kemudian setelah IPO menjadi 0,9%. Masyarakat dengan kepemilikan saham setelah IPO menjadi 10%. Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan sebagai setoran modal ke anak perusahaan, yaitu PT Mandala Karya Prima. Berikut rinciannya. Sekitar 441 miliar akan digunakan untuk pembelian alat berat sebagai pendukung produksi berupa 1. Ekskavator PC 2000 sebanyak 4 unit, 2. Dump truck HD 785 sebanyak 18 unit, 3. Dozer 375 sebanyak 2 unit, dan 4. Dozer D155 sebanyak 2 unit. Sedangkan sisanya akan digunakan untuk pembayaran utang usaha dan biaya operasional. Jika dilihat dari data berikut, pada total aset tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh peningkatan aset lancar seperti kas dan setara kas, uang muka, serta penurunan piutang usaha pihak ketiga, dan juga disebabkan oleh peningkatan aset tetap seperti penambahan alat berat, kapal tanker, kapal tongkang, kapal tunda dan peralatan tambang, serta hasil dari investasi entitas asosiasi. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan, hal ini dikarenakan tagihan restitusi pajak dan aset tetap. Pada total liabilitas tahun 2019 mengalami peningkatan, hal ini terjadi disebabkan oleh meningkatnya utang bank jangka panjang setelah dikurangi dengan bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun, dan laba ditangguhkan atas transaksi jual dan sewa kembali, sedangkan total liabilitas pada tahun 2020 mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun dan pelunasan utang ke pihak ketiga. Pada total ekuitas tahun 2019 mengalami peningkatan yang berasal dari peningkatan saldo laba dan kepentingan non-pengendali, sedangkan pada tahun 2020 terjadi penurunan ekuitas, yang disebabkan oleh kenaikan pengukuran kembali kerugian atas imbal kerja neto dan pembagian dividen tunai. Berikut laporan laba rugi 3 tahun terakhir. Dapat kita lihat selama 3 tahun terakhir, laba perusahaan selalu mengalami pertumbuhan. Pada tahun 2019 terjadi kenaikan laba bersih yang cukup signifikan, hal ini salah satunya disebabkan oleh pertumbuhan pendapatan ekspor batu bara dan pengangkutan, sedangkan pada tahun 2020 walaupun pendapatan penjualan menurun, perusahaan masih dapat mencetak laba. Hal ini dikarenakan penurunan BPP lebih besar daripada penurunan penjualan, ditambah lagi terjadi peningkatan pendapatan pada entitas anak perusahaan. Berikut perbandingan rasio PER dan PBV pada perusahaan dengan sektor dan subsektor yang sama. Setelah dilakukan olah data, dapat dilihat bahwa PER dari MCOL tergolong mahal, akan tetapi jika dibandingkan dengan perusahaan sejenis maka, untuk perusahaan yang bergerak di bidang batu bara, masih tergolong murah. Sedangkan untuk PBV walaupun sudah di atas harga wajarnya, akan tetapi menurut saya hal ini sejalan dengan pertumbuhan laba perusahaan, sehingga hal ini dapat dimaklumi. Berdasarkan analisa pribadi, dari prospektus yang dilampirkan perusahaan, maka menurut saya saham ini cocok untuk diinvestasikan,
baik dalam jangka waktu yang lama maupun jangka waktu yang singkat. Alasannya karena 1. Perusahaan mampu mencatatkan laba bersih dalam 3 tahun terakhir, bahkan dalam kondisi pandemi COVID-19. 2. Perusahaan dalam 4 tahun terakhir, selalu rutin membagikan dividen. Hal ini jelas merupakan kabar baik bagi para pemegang saham. 3. Saat ini harga batubara mulai kembali membaik. Hal ini tentu merupakan kabar baik bagi perusahaan yang memang bergerak di industri batubara. 4. Rencana penggunaan dana IPO digunakan untuk pembelian aset yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Berdasarkan kesimpulan di atas, sangatlah mungkin untuk perusahaan kembali mencatatkan laba bersih pada tahun 2021 ini. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Apabila ada pendapat yang berbeda silahkan dikomentari. Entah kalian trader atau investor, yang paling penting yaitu cuan. Nantikan video saya selanjutnya.